warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani. Saya adalah mahasiswa pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas ketiga materi ini, yaitu yang pertama ada muatan listrik, kedua medan magnet, yang ketiga ada hukum Gauss. Yang pertama adalah muatan listrik. Sebelum kita masuk ke muatan listrik, kita terlebih dahulu mempelajari historinya seperti apa dari muatan listrik, latar belakangnya seperti apa, mengapa bisa terjadinya muatan listrik. Muatan listrik. Di sini tersedia gambar bahwa gambar A, muatan tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Sedangkan gambar B, muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak. Dari mana ini bisa terjadi? Yaitu, orang Yunani kuno pada tahun 600 sebelum Masehi telah menemukan bahwa bila mereka menggosokkan amber, semacam resin dengan wol, maka amber itu dapat menarik benda-benda lain. Nah, sekarang kita dapat mengatakan amber itu telah mendapat muatan listrik atau telah bermuatan. Nah, teman-teman, dua muatan positif atau dua muatan negatif akan saling tolak-menolak. Sedangkan sebuah muatan positif dan sebuah muatan negatif akan saling tarik-menarik, atau jika tidak sejenis, dia akan saling tarik-menarik. Selanjutnya, di sini ada gambar struktur nukleus atau struktur atom. Ada elektron, proton, dan neutron. Muatan listrik seperti massa adalah salah satu dasar partikel yang membentuk materi. Interaksi yang menentukan struktur dan sifat-sifat atom dan molekul terutama adalah interaksi listrik di antara partikel-partikel sebagai gabungan dari tiga partikel elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, dan neutron yang tidak bermuatan atau bisa dibilang netral. Nah, bila jumlah total proton dalam benda makroskopik menyamai jumlah total elektron, maka muatan totalnya adalah 0 dan benda itu secara keseluruhan netral secara listrik. Selanjutnya ada konduktor, isolator, dan muatan induksi. Apa itu konduktor? Konduktor adalah suatu bahan yang mudah menghantarkan muatan listrik. Dalam bahan-bahan yang tergolong konduktor, elektron pada setiap atom tidak diikat dengan kuat sehingga elektron dapat bergerak bebas di dalam atom. Elektron bebas inilah yang menyebabkan bahan-bahan konduktor mudah menghantarkan atau mengalirkan muatan listrik atau arus listrik. Kemudian isolator. Isolator adalah suatu bahan yang sukar menghantarkan muatan listrik atau sulit untuk mengalirkan arus listrik. Nah, dalam bahan-bahan isolator, jadi elektron pada setiap atom diikat dengan kuat. Sehingga apa? Sehingga pada keadaan normal, elektron tidak bebas bergerak. Karena elektron tidak mudah berpindah, maka isolator jadi sulit mengalirkan arus listrik. Nah, namun jika isolator itu diberi tegangan penuh, tegangan yang besar, elektron itu dapat berpindah. Jadi, isolator bisa menghantarkan arus listrik walaupun sedikit. Itu dengan catatan jika diberi tegangan yang penuh. Kemudian selanjutnya adalah hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Besarnya gaya listrik di antara dua muatan titik berbanding lurus dengan hasil kali muatan-muatan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara muatan-muatan itu. Jadi, besarnya F dari gaya yang dikerahkan oleh masing-masing dari kedua muatan Q1 dan Q2 yang berjarak, yaitu R, terhadap satu sama lain dapat dinyatakan secara matematis sebagai F sama dengan K dikali muatan 1 dikali muatan 2 dibagi jarak dikuadratkan. Selanjutnya ada contoh soal. Dua muatan disusun seperti pada gambar di bawah ini. Muatan di A adalah
positif 8 mikrocoulomb dan muatan di B adalah minus 5 mikrocoulomb. Besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan adalah dengan ketentuan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat. Kemudian 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat min 6 coulomb. Jadi kita jabarkan terlebih dahulu apa yang diketahui, kemudian kita masukkan rumus F sama dengan K dikali Q1 Q2 dibagi jarak dari A ke B dikuadratkan. Kemudian didapatlah hasil 36 Newton dari perhitungan tersebut. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu medan listrik dan gaya listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik, di mana benda-benda bermuatan listrik lainnya dalam ruangan ini akan merasakan atau mengalami gaya listrik. Medan listrik adalah hasil bagi antara gaya yang dialami oleh muatan uji dengan besarnya muatan uji tersebut. Nah, untuk mengetahui secara eksperimen apakah ada sebuah medan listrik pada titik tertentu, kita menempatkan sebuah benda bermuatan yang kita namakan titik uji pada titik tersebut. Jika muatan uji tersebut mengalami gaya listrik, maka ada medan listrik di titik tersebut. Kemudian medan listrik digambarkan dengan garis-garis listrik yang arahnya menjauhi atau keluar dari muatan positif. Nah, dan masuk jika muatan negatif. Kita simak gambar berikut ini. Jadi muatan positif akan dijauhi ketika muatan negatif akan didekati atau dia masuk. Nah, lalu seberapa kuatkah sebuah medan listrik mempengaruhi suatu benda? Semua tergantung pada besarnya muatan sumber dan jarak benda tersebut. Kuat medan listrik dirumuskan sebagai besarnya gaya Coulomb untuk setiap satuan muatan secara matematis. Rumus medan listrik yaitu dilambangkan sebagai E. Nah, rumusnya adalah gaya dibagi muatan uji, jadi F per Q. Gaya Coulomb antara muatan sumber Q dengan muatan uji Q adalah F sama dengan K kali Q besar dikali Q kecil dibagi jarak dikuadratkan. Kemudian dimasukkan rumus juga medan listrik dan didapatlah turunan rumusnya, yaitu medan listrik E sama dengan K dikali Q besar dibagi jarak dikuadratkan atau R kuadrat. Ini ada contoh soal. Sebuah muatan positif Q1 yaitu 8 berada pada titik asal dan muatan kedua berada positif Q2 yaitu 12 berada pada sumbu X 4 meter dari titik asal. Carilah medan listriknya di sumbu X. Jadi ditanya itu medan listrik. Jadi ada ketentuannya nih. P1 yaitu berjarak X sama dengan 7 meter dari titik asal Z. Nah, P2 ini berjarak 3 meter dari titik asal. Kemudian kita masukkan rumus di sini. Jadi kita cari medan listriknya. K1 per jarak 1 dikuadratkan ditambah Q2 nya muatan keduanya dibagi jarak yang kedua juga dikuadratkan, sehingga telah dihitung hasilnya sebagai berikut ini. Kemudian prinsip superposisi medan listrik. Seperti halnya gaya Coulomb, medan listrik juga memenuhi prinsip superposisi. Artinya, jika terdapat lebih dari satu muatan titik, maka kuat medan listrik pada suatu titik merupakan jumlah vektor dari seluruh muatan listrik tersebut. Nah, kita perhatikan gambar di samping ini. Muatan-muatan di samping ini, kemudian hitunglah medan listrik total pada titik P yang ada di tengah oleh muatan-muatan lain. Jadi medan listrik dari titik P ke muatan lain itu berapa? Kemudian cara kita menjawabnya adalah kita hitung terlebih dahulu kuat medan magnet yang diakibatkan ketiga muatan yang terlibat.
medan di P akibat muatan Ki A. Jarak muatan A ke P yaitu jaraknya RA. Nah, jarak diketahui 10⁻³ cm. Kemudian kita hitung medan di A itu berapa, yaitu 1,2 kali 10 pangkat N per C. Jadi kemudian kita hitung juga medan di P akibat muatan di B, dan selanjutnya medan di P akibat muatan Q di C. Nanti didapat hasilnya seperti ini. Kemudian dengan titik P kita letakkan pada pusat koordinat. Nah, kayak gini. Arah dari masing-masing medan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini gambarnya. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan medan listrik. Untuk mencari medan yang disebabkan oleh sebuah distribusi muatan, kita membayangkan distribusi itu sebagai suatu yang terbentuk dari banyak muatan titik I1, I2, I3, dan seterusnya pada sebarang titik P yang diberikan. Setiap muatan titik menghasilkan medan listriknya sendiri, E1, E2, E3, dan seterusnya, sehingga sebuah muatan uji Q awal yang ditempatkan di P mengalami sebuah gaya F1 sama dengan Q awal dikali E1 dari muatan Q1. Nah, gaya F2 sama dengan Q awal dikali E2 dari muatan Q2, dan seterusnya, sehingga didapat rumus seperti ini. Kemudian medan listriknya juga ada efek gabungan dari semua muatan dalam distribusi itu digambarkan oleh medan listrik total E di titik P. Nah, medan listrik total dari P adalah jumlah vektor medan-medan di P yang ditimbulkan oleh setiap muatan listrik dalam distribusi muatan itu. Inilah prinsip superposisi medan listrik. Kemudian ini medan sebuah cincin muatan dengan rumusnya. Medan listrik itu memiliki arah yang unik, sehingga hanya satu garis medan yang dapat melalui setiap titik medan itu. Dengan kata lain, garis-garis medan titik medan tidak pernah berpotongan. Selanjutnya ada hukum Gauss. Ini adalah materi kita yang terakhir. Hukum Gauss. Flux listrik total yang menembus setiap permukaan tertutup sama dengan muatan total yang dilindungi oleh permukaan tersebut. Muatan yang dilindungi dapat berupa muatan titik. Nah, ada muatan garis, muatan permukaan, muatan volume, dengan berbagai rumusnya. Flux listrik total yang menembus setiap permukaan tertutup sama dengan muatan yang dilindunginya. Kemudian pemakaian hukum Gauss untuk medan muatan titik pada sebuah permukaan bola tertutup dengan jari-jari A sebagai berikut. Jadi rumusnya itu seperti ini. Aplikasi hukum Gauss distribusi muatan simetri pada sistem koordinat bola, muatan titik Q pada titik asal sistem koordinat bola. Jadi yang diberi kotak itu adalah rumusnya, kemudian bisa dijabarkan dengan yang di bawahnya. Selanjutnya sistem koordinat tabung pun sama, hanya dia ada luas penampang jadi memakai 2V. Ini pakai rho, jadi ini adalah rumusnya. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila kurang menjelaskan atau kurang memaparkan. Di sini sama-sama belajar. Sekian dari saya. Tidak akan pernah berhasil ketika kita belum mencoba melakukan usaha apapun. Jadi berusahalah untuk mencoba sesuatu. Jika ada kesempatan atau peluang, cobalah untuk berusaha mengikuti atau melakukan peluang itu atau melakukan usaha apapun, sehingga kita nanti akan mencapai kata berhasil. Jika gagal, bangkit lagi. Jika gagal, usaha lagi.
Jika gagal, coba terus sampai mencapai kata berhasil. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,